Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Arabi Zakat dengan NIM G00251669 dan saya dari kelompok A6. Pada kesempatan kali ini saya izin untuk melaporkan laporan praktikum anatomi blok 1.2 yang terdiri dari anatomi vertebra, anatomi plexus brachialis, serta anatomi regiofemoralis. Langsung saja kita lanjutkan pada laporan yang pertama atau laporan anatomi vertebrae. Tok Dalang 65 tahun datang ke rumah sakit A dengan keluhan nyeri di bagian punggung bawah sejak 1 minggu yang lalu. Dokter mengatakan bahwa terdapat gangguan struktur pada tulang belakang Tok Dalang. Jelaskan struktur anatomi vertebrae meliputi osa, ligamenta, dan artikulasio. Langsung saja kita lanjutkan ke bagian kolumna vertebrae atau bagian-bagian dari vertebrae itu sendiri. Nah, di vertebrae ini sendiri itu terdiri dari 5 bagian. Bagian yang pertama atau bagian paling superficial itu ada cervicalis vertebrae. Nah, cervicalis vertebrae ini tuh terdiri dari 7 vertebrae cervicalis dari C1 hingga C7. Selanjutnya, bawahnya terdapat vertebrae thoraciae. Nah, vertebrae thoraciae ini terdiri dari TH1 hingga TH12. Di bawahnya lagi terdapat 5 vertebrae lumbalis dari L1 hingga L5. Lalu di bawahnya ini terdapat 5 vertebrae sacralis yang dilebur menjadi satu dengan sebutan os sacrum. Dan di bagian bawah sendiri ini terdapat 4 vertebrae coccygeus yang nantinya dilebur menjadi satu menjadi os coccygeus. Langsung saja kita lanjutkan pada vertebrae C1 atau os atlas. Nah, di os atlas sendiri itu dia tuh ciri khasnya tuh dia memiliki tuberculum anterius, arcus anterius posterior, serta anterior serta posterior, mohon maaf. Dan dia tuh juga tidak punya corpus dan processus spinosus, serta dia masih memiliki fovea dentis. Nah, dia tuh memiliki fascias articularis superior. Nah, fascias articularis superior ini tuh nanti dia bersendi dengan condylus occipitalis membentuk articulatio atlanto-occipitalis. Selain itu juga fovea dentis di sini tuh dia nanti tuh akan bersendi dengan fascias articularis anterior os accix membentuk articulatio atlanto-axiale medial. Serta ada lagi di fascias articularis inferior ini tuh nanti bersendi dengan os axis atau C2 membentuk articulatio atlanto-axiale lateral. Selain itu juga dia tuh memiliki processus transversum yang di dalamnya terdapat foramen transversarium, mohon maaf, tempat lewatnya arteri vena vertebrae. Nah, arteri vena vertebrae ini tuh lewat di C1 hingga C6 dan di C7 tuh dia hanya dilewati oleh vena vertebrae saja. Selain itu juga dia foramen vertebrae-nya ini dia lumayan besar kalau di sini. Mungkin, oh ya, di sini juga terdapat arcus posterior atlantis di bagian sini, dia belum membentuk lamina. Untuk selanjutnya ada vertebrae cervicalis C2 atau os axis. Nah, di os axis ini terdapat apex dentis atau dens. Nah, di dens ini itu terdapat fascias articularis anterior yang nantinya tuh bersendi dengan fovea dentis atlantis. Nah, fascias articularis anterior ini itu nanti akan didekati oleh yang namanya ligamentum transversum atlantis. Nah, dia tuh di apex dentis ini juga nih, dia tuh nanti dilekati oleh ligamentum apicis dentis atau ligamentum alaria. Nah, selain itu di sini juga ada fascias articularis superior. Di sini dia tuh nanti bersandi dengan fascias articularis inferior os atlas untuk membentuk articulatio atlanto axiale lateral. Selain itu juga terdapat fascias articularis posterior. Dan juga di sini tuh dia terdapat arcus vertebrae serta dia juga sudah muncul processus spinosusnya. Tapi dia processus spinosusnya tuh dia juga besar, kuat dan bifid. Nah, di sini tuh di C2 ini juga dia tuh memiliki dens seperti yang sudah saya sebutkan tadi, terdiri dari apex dentis dan juga fascias articularis anterior di sini tadi. Dia juga ada processus transversusnya, dan dia juga dalam processus transversusnya itu dilewati oleh foramen transversarium. Mungkin bisa lanjut saja. Hmm, di sini tuh ada vertebrae cervicalis C3 hingga C6 dan juga C7. Nah, C3 sampai C6 ini cirinya tuh sama, yakni processus transversusnya masih memiliki foramen transversarium. Nah, foramen vertebrae-nya ini juga besar dan bentuknya tuh segitiga. Kalau yang tadi kan belum gitu. Nah, di sini tuh juga sudah terbentuk corpus vertebrae dan juga sudah berbentuk prosesus spinosus yang sudah terbagi dua seperti ini. Selain itu juga dia tuh memiliki prosesus articularis superior serta penonjolan atau tuberculum anterior serta tuberculum posterior di bagian anterior dan posteriornya. Selain itu dia juga
dia juga memiliki ini namanya arcus vertebrae, belum berbentuk lamina. Selanjutnya untuk yang C7 ini proses spinosusnya itu dia paling menonjol daripada yang lain. Bisa dilihat ini kan bentuknya seperti kayak gini, kalau yang ini kan sudah kayak nyambung gitu. Nah, di C7 ini juga dia masih memiliki arcus vertebrae. Nah, proses transversariumnya itu dia paling besar, tapi foramennya itu kecil di sini. Nah, selain itu juga dia corpus vertebranya dari yang lain itu juga yang paling gede, sama dia juga memiliki processus auricularis superior, serta pedicellus arcus vertebrae. Serta dia juga sudah berbentuk lamina arcus vertebrae, jadi bukan berbentuk arcus saja, sudah berbentuk lamina. Seperti itu. Lanjut saja, selanjutnya ada di Regio thoraciae. Nah, di vertebrae thoraciae ini tuh bentuk korpusnya, ini tuh memiliki bentuk seperti jantung. Nah, foramen vertebrenya itu dia tuh kecil, seperti tidak kelihatan. Nah, dia tuh di sini juga proses spinosusnya itu panjang dan dia tuh juga miring ke bawah. Dia tuh juga sudah berbentuk lamina bukan arkus lagi. Serta dia tuh memiliki pediculus, serta dia memiliki incisura vertebrae superior yang membentuk batas bawah foramen invertebralis. Serta juga ada fascias articularis superior. Ada insisuranya juga yang namanya insisura vertebralis inferior. Lanjut saja ke ciri-ciri. Jadi 12 vertebrae thoraciae ini tuh kan ada 12 nih. Nah, 12 vertebrae ini tuh ditandai oleh adanya persendian dengan koste atau tulang rusuk. Nah, Foveae costalis processus transversi dan tuberculum costae atau tulang rusuk ini tuh membentuk articulatio costovertebralis. Nah, articulatio costovertebralis ini tuh dia tuh terdiri dari articulatio capitis costae yang terdiri dari fovea costalis superior dan inferior serta caput costae. Dan yang kedua tuh dia terdiri dari yang dinamakan articulatio castro transversalia yang terdiri dari fovea costalis di processus transversus serta costae. Lanjut ke di oh ya di vertebrae thoraciae ini tuh dia di vertebrae 11 dan 12 itu tuh prosesus spinosusnya tuh pendek. Bisa lihat nih kayak kecil banget pendek gitu. Nah, di vertebrae thoraciae 12 ini tuh dia terbagi jadi tiga tonjolan yakni tuberculum superior atau prosesus mamillaris, tuberculum inferior atau prosesus accessorius dan tuberculum lateralis. Eh, Mungkin bisa lanjut saja. Nah, selanjutnya tuh ada vertebrae lumbalis. Nah, vertebrae lumbalis ini kan korpusnya tuh kalau yang tadi kan yang sebelumnya tuh bentuknya seperti jantung. Kalau yang lumbalis ini itu tuh bentuknya seperti ginjal. Dia tuh sudah tidak memiliki foramen transversarium. Terus dia foramina vertebranya tuh memiliki bentuk menyerupai foramen vertebrae yang ini tuh dia bentuknya tuh menyerupai segitiga. Serta proses transversusnya tuh pendek. Ini nggak kelihatan di sini. Dia tuh fascias articularis superiornya menghadap ke medial dan fascias articularis inferiornya menghadap ke lateral. Di sini juga sudah berbentuk lamina arcus vertebrae bukan arcus vertebrae lagi. Serta dia pada vertebrae lumbalis 5 itu juga terdapat pelekatan dengan ligamen ilolumbae. Mungkin bisa lanjut saja. Baik. Selanjutnya ada regio vertebrae sacrum atau di sini itu ada terdiri dari S1 hingga S5, S1, S2, S3, S4, S5. Nah, di antara S1 dan S5 ini dilewati oleh linea transversalia. Nah, selain itu juga dia tuh terdiri dari base-nya atau base of sacrumnya yang terdiri dari processus articularis superior serta promontorium. Promontorium tuh kayak dataran gitu tapi dia bentuknya oval. Seperti itu. Nah, di bagian anteriornya ini juga terdapat lubang yang bernama foramina sacralis anterior karena dia berada di bagian anterior. Selanjutnya kita lanjut ke bagian posterior. Di sini ada processus articularis superior serta ada krista. Nah, kristanya ini dibagi menjadi dua ya. Ini krista sacralis intermedia yang di sini, serta krista sacralis lateralis yang di sini. Serta dia juga memiliki fascias auricularis serta tuberositas sacralis di sini. Oh ya, dia juga kalau di bagian posterior itu namanya foramina sacralis posteriora. Langsung mungkin lanjut saja ke vertebrae coccyx. Nah, di vertebrae coccyx ini tuh gabungan dari 4 vertebrae yang bentuknya tuh nanti membentuk bentuk segitiga. Dia tuh nanti juga ada konum coccygeum. Nah, basis dari os coccygeus ini tuh bersendi dengan tepi bawah os sacrum. Sementara apex dari os coccygeus itu nanti dilekati oleh tendomusculus sphincter ani externus. Ini seperti itu. Baik, untuk laporan yang kedua atau anatomi plexus brachialis dengan soal seorang anak bernama Dudung, 9 tahun, datang ke IGD setelah jatuh dari pohon mangga.
Ia terjatuh dengan posisi miring ke kiri. Saat ini Dudung mengalami kelemahan gerak dan kehilangan sensasi di sepanjang lengan kirinya. Dokter mencurigai adanya cedera pada plexus brachialis kirinya. Jelaskan rangkaian dan susunan dari plexus brachialis. Baik. Jadi di sini itu ada rangkaian dari plexus brachialis. Nah, plexus brachialis ini terdiri dari 5 bagian yang bisa disingkat dengan rumah Tante Dewi cantik, cantik banget. Di mana roots itu tuh, di mana R itu berupa roots, Tante berupa T atau trunks, D berupa division atau divisi, eh, eh, C berupa chords atau koda, serta eh, B berupa branch atau cabang. Nah, di sini itu terdapat yang pertama itu ada roots. Nah, roots ini tuh dibentuk oleh anterior rami. Nah, roots ini tuh atau akar ini tuh berada di antara C5 hingga T1. Pada vertebrae cervicalis C5 sama hingga vertebrae thoraciae T1. Nah, di sini tuh ada 5 akar. Yang pertama tuh ada C5, C6, C7, dan C8. Padahal di apa namanya cervicalis itu nggak ada C8 serta di thoraciae T1 atau T1. Nah, C5 dan C6 ini akan bersatu membentuk trunkus superior. Serta C7 ini dia sendiri membentuk trunkus middle atau tengah. C8 dan T1 ini membentuk trunkus inferior. Karena di bawah. Eh, Selanjutnya trunkus superior ini dari C5 dan C6 ini tuh akan bercabang menjadi divisi anterior dan posterior. Pada bagian middle juga dia bercabang menjadi anterior dan posterior. Serta di inferior dia juga bercabang menjadi posterior dan anterior. Nah, divisi anterior dari trunkus superior dan trunkus medial ini akan membentuk korda bernama korda lateral, serta di posterior bagian posterior superior dan posterior middle ini akan bersatu membentuk korda posterior, serta di bagian inferior, divisi anterior inferior dia tuh akan posterior dan inferior membentuk korda medial. Nah, di koda lateral ini tuh nanti dia bercabang menjadi nervus musculocutaneus yang dia tuh menginervasi otot di bagian brasi interior, brasi anterior maksud saya. Selanjutnya tuh di koda lateral ini nanti tuh dia juga bercabang ke bagian nervus median yang bernama yang menginervasi otot di bagian antar brasii. Selanjutnya di korda posterior ini tuh akan dia bercabang menjadi nervus axillarius dan em, nervus radialus. Nah, di nervus axillari ini tuh dia nanti akan menginervasi yang namanya musculi deltoideus. Serta di nervus radialis ini dia tuh akan menginervasi otot di bagian posterior. Selanjutnya tuh di koda medial ini tuh nanti dia akan membentuk cabang bernama nervus ulnaris. Nah, di nervus ulnaris ini tuh dia menginervasi otot di sisi bagian ulnar sesuai dengan namanya. Seperti itu. Baik, selanjutnya di sini ada laporan yang ketiga. Laporan yang ketiga ini, Minho 33 tahun merupakan seorang atlet lari cepat atau sprint. Suatu hari ketika sedang berlatih, Minho tiba-tiba mengeluh nyeri hebat di tungkai kanan atasnya. Berdasarkan kasus tersebut, jelaskan anatomi regiofemoralis yang meliputi osa, muskuli, dan inervasi. Langsung saja, yang pertama, eh, kita bahas yang osa femur terlebih dahulu. Nah, di osa femur ini di bagian ada 3 bagian, yakni epifisis proksimal, diafisis, dan epifisis distal. Kita bahas yang epifisis proksimal terlebih dahulu. Di sini ada berbagai struktur. Yang pertama itu ada trochanter Meyer. Trochanter Meyer itu sebuah tonjolan besar pada femur yang menjadi tempat insersio bagi otot-otot abduktor dan rotator paha. Selain trochanter Meyer, udah pasti ada trochanter minor yang lebih kecil di sini. Itu tuh fungsinya tuh tempat pelekatan insersio bagi musculus iliopsoas. Musculus iliopsoas itu sebagai otot flexor paha yang sangat penting. Eh, Selain itu, antara trochanter Meyer dan trochanter minor ini disambungkan oleh yang namanya linea trochanterica. Selanjutnya ada yang namanya struktur namanya caput ossis femoris. Nah, caput ossis femoris ini tuh sebagai bagian kepala dari os femur yang bersandi dengan acetabulum membentuk yang namanya articulatio coxae. Selanjutnya ini ada cekungan di sini, ini namanya fovea capitis os femoris. Nah, cekungan ini tuh dilekati sama ligamentum teres capitis femoris. Nah, selain itu juga ada kolum os femoris di sini tuh, kolum ini tuh sebagai leher os femur. Selanjutnya tuh di sini ada, oh iya.
trochanter major dan trochanter minor sudah dibahas tadi. Kalau major itu di sebelah lateral, kalau minor ini di sebelah medial. Selain itu, di sini juga ada yang namanya Krista intertrochanterica. Nah, krista ini tuh sebagai peninggian kasar kan. Nah, peninggian kasar ini di belakang yang menghubungkan antara trochanter major dan trochanter minor. Nah, ini tuh krista ini tuh nanti dilekati sama musculus quadratus femoris yang insulsi utamanya tetap tuberculum quadratum. Nah, selanjutnya ada yang namanya tuberculum quadratum di sini. Nah, tuberculum quadratum ini tuh penonjolan halus yang dilekati sama musculus quadratus femoris. Setelah itu di sini ada yang namanya em, ada yang namanya fossa trochanterica. Nah, fossa trochanterica ini eh, itu tuh sebuah cekungan di permukaan medial trochanter major. Ini tuh sebagai tempat perekatan insersial untuk otot-otot rotator lateral yang lebih dalam, kayak musculus obturator internus dan musculi gemelli. Selanjutnya lanjut aja ke bagian diaphysis femur. Nah, di bagian diaphysis femur ini di bagian eh, eh, bagian depan atau posterior ini tuh nggak ada bagian depan atau anterior ini nggak ada apa-apa, sebenarnya di bagian belakang atau posterior ini tuh ada yang namanya uh, penonjolan namanya linea aspera, jadi kayak lebih kasar gitu yang bagian belakang. Nah, di linea aspera ini terdiri dari yang namanya linea pectinea, yang ini yang berasal dari labiomedial serta tuberositas glutea di sini. Nah, tuberositas glutea ini berasal dari labium lateral. Hmm, Selain epifisis distal. Nah, di epifisis distal femur ini itu ada yang namanya condylus. Nah, condylus itu berada di sini. Nah, kondilus ini ada yang medial yang di sini sama yang bagian lateral. Nah, kondilus lateral sama medial ini tuh sebagai sebuah tonjolan bulat di ujung distal femur yang bagian paling bawah. Dia tuh berartikulasi sama ostibia dan meniskus untuk membentuk articulasiogenus. Di atasnya itu terdapat tonjolan lebih kecil yang namanya epicondylus lateralis et medialis. Nah, selanjutnya ini ada eh, fossa intercondylaris di antara kedua kondilus lateral dan medial ini tuh dataran bentuknya tuh cekungan antara kondilus lateral sama medial udah pasti. Nah, kalau ke arah proksimal dia dibatasi oleh linea intercondylaris, sedangkan eh, selanjutnya ada fascies patellaris os femur. Nah, fascies patellaris os femur ini bersanding dengan fascies articularis patella sehingga membentuk articulatio femoropetalis. Mungkin bagian bagian epifisis distal hanya itu. eh Ini bisa lanjut ke nah, muskuli dan insersionya. Nah, di femur ini itu terbagi jadi beberapa regio. Yang pertama kita bahas ke regio femoris anterior dulu. Nah, di regio femoris anterior ini itu ada yang namanya musculus iliopsoas. Nah, musculus iliopsoas ini terdiri dari dua muskuli. Yang pertama nih yang berada di bawah ini namanya musculus iliacus. Dia tuh diinervasi sama nervus femoralis. Sedangkan yang atas ini namanya musculus psoas major. Nah, musculus psoas major ini ada psoas major dan minor. Dia inervasi sama yang namanya plexus lumbalis. Selanjut, selanjutnya, selanjutnya ini masih regio femoris anterior. Ini masih ada yang namanya musculus quadriceps femoris. Nah, di sini itu ada yang namanya musculus quadriceps femoris itu terdiri dari empat muskulus. Yang pertama itu dia musculus rectus femoris di bagian sini. Nah, musculus rectus femoris ini diinervasi sama nervus femoralis sama kayak musculus quadriceps femoris lainnya. Yakni ada musculus vastus lateralis di sini yang namanya lateral. Selanjutnya ada musculus vastus intermedius atau yang di tengah sama musculus vastus medialis di bagian sini. Itu sama-sama diinervasi sama nervus femoralis. Selanjutnya ada musculus sartorius. Fun fact-nya, musculus sartorius ini tuh merupakan otot terpanjang di tubuh manusia. Ini letaknya ada di sini dari sias sampai ke fibula. Nah, musculus sartorius ini itu diinervasi sama yang namanya nervus femoralis. Selanjutnya di sini ada musculus tentor fascia lata. Itu tuh dia diinervasi sama nervus gluteus. Selanjutnya
Kita lanjut ke regio femoris yang bagian medial atau bagian tengah. Yang pertama tuh dia ada musculus gracilis di sini. Itu tuh dia diinervasi sama nervus obturatorius. Sama juga sama musculus abductor longus atau yang panjang ini. Dia tuh juga diinervasi sama nervus obturatorius. Sama ada musculus adductor brevis di sini, di bagian sini. Dia tuh juga diinervasi sama nervus obturatorius. Selanjutnya ada musculus adductor longus di sini. Dia tuh diinervasi sama nervus obturatorius sama nervus ischiaticus. Selanjutnya ada musculus obturator externus. Ini tuh dia diinervasi sama nervus obturatorius. Sama ada yang namanya musculus pectineus di bagian sini. Nah, musculus pectineus ini diinervasi sama yang namanya nervus femoralis. Bisa lanjut ke regio selanjutnya, yakni regio femoris yang posterior. Nah, di regio femoris yang posterior ini itu terdiri dari eh, bagian itunya ada tiga, yakni musculus biceps femoris, ada yang namanya caput longum sama caput brevis. Nah, yang di caput longum ini atau yang panjang ini, maaf yang panjang ini tuh dia diinervasi sama pastibalis dari nervus ischiadicus. Sedangkan yang caput brevis itu tuh dia diinervasi sama pas peroneus communis dari nervus ischiadicus. Sedangkan ada yang namanya musculus semitendinosus itu dia diinervasi sama nervus ischiadicus. Sama yang terakhir ada musculus semimembranosus yang sini itu tuh dia juga diinervasi sama nervus ischiadicus. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kekurangan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.